kebocoran tinggi yang selama ini terjadi bisa ditutup hingga kira-kira 100 triliun, maka otomatis bantuan sosial itu bisa meningkat jumlahnya. Saya menegaskan akan melakukan efisiensi sekaligus bekerja keras menutup kebocoran anggaran. Sehingga kalau kebocoran tinggi yang selama ini terjadi bisa ditutup hingga kira-kira 100 triliun, maka otomatis bantuan sosial itu bisa meningkat jumlahnya. Sehingga bantuan sosial yang bisa bersifat tunai ke masyarakat atau program-program pemberdayaan itu bisa kita lakukan dengan baik dengan jumlah yang besar. Kemiskinan ekstrim, kemiskinan, kemudian rentan miskin, kita dorong lagi menjadi masyarakat berdaya dan mandiri. Ketika masyarakat berdaya dan mandiri, maka jumlah kaum miskin akan berkurang, jumlah orang menjadi pelaku ekonomi yang produktif semakin banyak. Karena itu insya Allah dengan efisiensi APBN, dengan upaya mengurangi kebocoran APBN, maka bantuan sosial akan semakin tinggi. Penambahan anggaran bansos 100 triliun itu apakah akan diusulkan di 2025 ya Pak? Sampai hari ini belum, itu baru harapan saya. Saya berharap akan ada tambahan bantuan sosial yang besar di 2025 supaya masyarakat memiliki keberdayaan. Tadi memberikan arahan juga kepada kepala daerah soal bagaimana melakukan koordinasi bansos dari pusat ke daerah. Betul, ada quick win, program cepat yang harus segera diatasi. Data tunggal terpadu. Data tunggal terpadu ini agar kaum miskin yang jumlahnya puluhan juta itu betul-betul tepat sasaran. Jangan sampai orang yang bukan miskin tapi masuk data miskin. Evaluasi selama ini dalam penyaluran bansos apa Pak kalau dari pemerintah pusat supaya tidak terulang di pemerintah daerah? Betul, paling pokok data. Kita minta kepala daerah melakukan sinkronisasi data dengan BPS, dengan berbagai data yang real sehingga tidak membocorkan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Ya, semua diintegrasikan, semua data kemiskinan diintegrasikan dalam satu koordinasi BPS sekaligus dalam naungan Bappenas. Apa untuk subsidi juga akan menggunakan data yang satu ini untuk subsidi? Ya, betul, subsidi. Jadi gini, subsidi itu yang paling bawah, masyarakat miskin ekstrim itu akan bantuan langsung tunai. Tapi masyarakat miskin, pokoknya kita sedang berusaha menghindari bantuan dalam bentuk produk supaya tidak salah sasaran. Ya. Sasaran bansos 2025 berapa sih? Masih di sekitar 70-an triliun. Terakhir yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah tidak korupsi. Nah, penting sekali. Beliau konsisten sekali menyampaikan banyak hal, dalam banyak hal menyampaikan supaya tidak korupsi, jangan korupsi. Dan beliau tidak akan segan-segan kalau masih tetap melakukan korupsi, maka tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan tegas. Kira-kira itu mungkin garis besar dari arahan Bapak Presiden tadi. Mungkin Pak Wamen sudah ada yang perlu tambahkan? Ada arahan yang lebih spesifik nggak Bang soal Danantara? Di akhir tadi beliau menyampaikan ya soal gagasan untuk membentuk soal keinginan kita untuk mengkonsolidasikan seluruh aset kekayaan kita dalam sebuah institusi bernama Daya Anagata Nusantara yang disingkat dengan Danantara. Tapi prosesnya harus ditempuh dulu. Jadi nggak boleh buru-buru kata Pak Presiden. Jadi ya kita harus tempuh dulu prosesnya dengan hati-hati, dengan prudent supaya nanti hasilnya baik gitu. Apa? Badan Danantara itu nanti itu super holding, itu akan menjadi menjadi semacam Temasek atau GIC yang dimiliki oleh Singapura. Gitu. Ada arahan dari Pak Presiden terkait dengan pilkada atau netralitas? Tadi Presiden sama sekali tidak ada arahan soal pilkada, benar kan Pak Wamen ya? Sama sekali nggak ada arahan beliau soal pilkada tadi dan tidak menyentuh sama sekali soal pilkada tadi. Kalau instruksi selama kompetisi gratis, arah nggak?
kepada Oh, nanti tadi dalam arahan Presiden tidak disebutkan itu, tapi nanti akan ada presentasi soal makan bergizi gratis kepada seluruh jajaran pimpinan daerah oleh Kepala Badan Gizi Nasional. Gitu. Bapak Presiden sudah mengucapkan selamat. Ya. Bapak Presiden awalnya merencanakan bertemu dengan Presiden yang sekarang, walaupun sudah mau hampir selesai, tapi tidak tertutup kemungkinan juga untuk bertemu dengan pemenang pemilu, dalam hal ini Donald Trump. Beliau sudah menyampaikan tertulis itu di media sosial beliau. Ya. Gitu. Tadi di dalam, Presiden tidak ada arahan apapun soal pilkada tadi, sama sekali tidak menyinggung pilkada tadi. Kenapa? Ya, nyaris 90% mirip dengan pembicaraan di sidang kabinet kemarin. Jadi ini yang kalau arahan kepada menteri kan di sidang kabinet, dan arahan untuk seluruh pimpinan di daerah itu di rapat koordinasi pusat daerah hari ini. Jadi kira-kira 90% arahannya isinya sama. TP 47. Nah, nanti bisa dihapus. Itu kan yang soal penghapusan utang itu kan keinginan dari pemerintah untuk supaya petani-petani, ya, para nelayan, para pekebun gitu ya, yang selama ini terlilit utang, kredit misalnya, atau juga ada masyarakat kecil yang selama ini menjadi peserta program bergulir pemerintah yang tidak mampu membayar utang mereka sudah lebih dari 10 tahun gitu ya. Kemudian sudah ditagih secara optimal oleh perbankan, sudah ada restrukturisasi utangnya, tapi tetap tidak bisa membayar, dan sebenarnya oleh bank sudah lama tidak dicatat sebenarnya sama bank, tapi kan hak tagihnya tetap ada. Nah, dengan ini mereka sekarang sudah bisa terbebas dari hutang. Karena kalau mereka tidak dibebaskan dari catatan hutang, mereka nggak bisa mengajukan kredit, kena BI checking kan? Ada kena daftar hitam kalau di BI checking, jadi mereka tidak bisa mengajukan kredit, tidak bisa berusaha, akan sulit. Jadi kalau misalnya dihapuskan ini, rakyat kecil, pelaku UMKM, para petani, para nelayan yang kemarin itu kena BI checking, kena blacklist BI checking, sekarang bisa terbebas dari itu, dan mereka bisa memulai usaha lagi untuk membuka peluang hidup yang lebih baik. Jadi kalau menurut perhitungan Kementerian Keuangan, hampir 600.000 orang yang bisa di-cover oleh program ini. Artinya ada 600.000 masyarakat kecil, ada 600.000 keluarga yang akan terbebas dari, kalau dari sisi banknya piutang ya, tapi kalau dari sisi mereka sendiri itu disebut dengan utang, kira-kira begitu.